Selamat datang kembali wahai para pengunjung warung Bude Yanti yang selalu Bude banggakan. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berlatih. Xiao Yan memanfaatkan pil yang pada saat ini Xiao Yan miliki untuk menyerap energi sebanyak mungkin. Pada saat ini pusaran benar-benar terbentuk dengan gila-gilaan. Energi origin abadi yang berada di sini semuanya benar-benar diserap dengan maksimal oleh Xiao Yan. Ji Ye juga pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini tampak seperti lubang hitam tanpa batas yang menyerap sumber origin abadi. Tidak ada jeda atau keraguan saat Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyerap semua energi. Sejujurnya ini adalah pertama kalinya bagi Ji Ye melihat pemandangan langka seperti ini. Ini adalah cara latihan yang sangat gila dan benar-benar menantang batas. Di mata Ji Ye hal yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan jika origin abadi diserap dengan begitu cepat kemungkinan besar tubuh tidak akan mampu menahan origin abadi yang melonjak dengan ganas. Pada akhirnya batas daya tahan maksimum dari meridian akan segera terlampaui sehingga menyebabkan meridian terputus. Selain itu dantian juga benar-benar akan segera rusak hingga akhirnya seseorang akan menerima kematian akibat ledakan. Tetapi setelah lama mengamati tindakan Xiao Yan ini Ji Ye menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini tidak ada tanda-tanda Xiao Yan mengalami kesulitan dan sepertinya semua energi benar-benar dapat ditampung oleh Xiao Yan. Ji Ye pada akhirnya tanpa sadar bergumam jika Xiao Yan terus menyerapnya dengan kecepatan gila seperti ini seharusnya Xiao Yan akan bisa menembus tahap akhir dari Douxian Bintang 9. Ini benar-benar sungguh luar biasa karena Xiao Yan benar-benar orang yang masih muda, usianya juga berada di bawah 10.000 tahun dan Xiao Yan sepertinya benar-benar akan menjadi orang yang hebat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber origin abadi. Gelombang air di kolam pada saat ini masih bergolak dengan kencang. 3 bulan pada saat ini berlalu dalam sekejap mata hingga pada akhirnya penyerapan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya aliran origin abadi yang masuk dan melonjak pada saat ini benar-benar berhenti. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan di tubuhnya ada perubahan yang mengejutkan yang sedang terjadi di dantiannya. 9 bintang terang dan bersinar berputar-putar di dantian tubuh Xiao Yan. Namun pada saat ini bintang ke-10 yang terang segera bersinar dengan cepat. Selain itu pembentukan bintang ini masih terus berlanjut hingga pada akhirnya yang ke-11 dan ke-12 masih terus muncul. Jumlah dari bintang yang dibentuk oleh Xiao Yan pada saat ini masih terus meningkat dan Xiao Yan seketika terkejut. Selain itu pada saat ini Xiao Yan juga merasakan adanya gumpalan aura merah yang tidak jelas dan kuat. Xiao Yan pada saat ini telah berhasil menembus tahap akhir dari Douxian Bintang 9 dan Xiao Yan sangat gembira. Namun yang mengejutkan Xiao Yan adalah Xiao Yan benar-benar tidak menyangka semuanya akan bisa Xiao Yan capai dalam waktu hanya 3 bulan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiao Yan berdiri. Xiao Yan pun meregangkan otot-ototnya setelah berlatih cukup lama. Namun tiba-tiba sebuah adegan muncul di hadapan Xiao Yan di mana sosok Ji Ye pada saat ini masih telanjang. Sosoknya masih berbaring telentang dengan tenang tidak jauh dari posisi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Ji Ye pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan dan berkata sepertinya latihan ini benar-benar berjalan cukup lancar. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan merasa pusing dengan apa yang pada saat ini Xiao Yan lihat. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata tidak bisakah Yang Mulia pada saat ini lebih peduli dengan citranya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Ye hanya tersenyum dan tidak menggubris perkataan Xiao Yan. Ji Ye pada saat ini hanya memperhatikan perubahan yang terjadi di tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan sekarang telah memadatkan lautan kecil dewa di dantian di tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini sangat bingung dengan apa yang disebutkan oleh Ji Ye barusan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar berkata apa yang dimaksud dengan lautan dewa. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini Ji Ye pada akhirnya segera memberitahu mengenai hal tersebut kepada Xiao Yan.
Jie berkata bahwa menurut praktik umum kultivasi, Dosian dapat memadatkan origin abadi menjadi bintang, sementara itu Dogat akan dapat memadatkan origin abadi atau origin dewa menjadi bintang dan menjadi lautan dewa. Secara umum situasi langka dan istimewa ini hanya akan terjadi setelah seseorang menebus ke puncak Dosian bintang 9, namun sekarang dirinya merasakan sedikit jejak origin dewa di dalam tubuh Xiaoyan. Apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar sudah mengembunkan bintang-bintang di dalam dantian Xiaoyan menjadi lautan bintang kecil dewa? Xiaoyan pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera menjawab pertanyaan dari Jie. Xiaoyan berkata sepertinya memang begitu tetapi ini bukanlah lautan bintang. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini hanya merasa ada belasan bintang di dalam dantiannya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jie benar-benar terkejut. Jie lanjut berkata bahwa itu benar-benar sungguh luar biasa. Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini yang berada di tahap akhir dari Dosian bintang 9, Xiaoyan benar-benar telah berhasil memadatkan lautan bintang kecil ini. Yang perlu Xiaoyan ketahui pada saat ini adalah semakin banyak bintang di dalam dantian Xiaoyan maka Xiaoyan akan semakin kuat. Selain itu sesungguhnya mereka semua yang berada di alam yang sama di dalam tingkat Dogat bintang 1 mereka semua memiliki celah di antara yang kecil hingga yang terbesar. Beberapa Dogat bintang 1 hanya dapat memiliki beberapa ratus bintang sementara yang lainnya bisa memiliki ribuan bintang. Dengan kata lain jika bintang semakin banyak maka itu menandakan semakin kuat seseorang. Selain itu Jie pada saat ini baru melihat adanya seseorang yang bisa membuka lautan kecil bintang di tahap akhir Dosian bintang 9. Sepertinya Xiaoyan adalah orang yang pertama yang bisa melakukannya. Dengan begitu maka Jie berpikir Xiaoyan ke depannya akan menjadi orang yang kuat. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Jie, Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini tidak begitu mengerti. Tetapi pada kenyataannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa merasakan bahwa di bagian terdalam dari sumber origin abadi yang sangat besar di dantian di tubuh Xiaoyan, Xiaoyan dapat merasakan adanya kekuatan yang kuat dan halus. Namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan tersebut. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa semuanya sangat sungguh disayangkan. Bahkan jika Xiaoyan telah membuka lautan kecil bintang di dantian Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya hanyalah tahap akhir Dosian bintang 9, Xiaoyan masih sangat jauh dari penerobosan menuju ke tingkat Dogat. Mencapai ranah Dogat ini benar-benar merupakan tujuan yang masih belum bisa dilihat oleh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini merenung, Jie pun tersenyum sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Jie berkata sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya tidak berguna pada saat ini. Sesungguhnya salah satu alasan terpenting mengapa banyak Dosian puncak bintang 9 berhenti dan tidak menerobos ke tingkat Dogat. Semua itu dikarenakan mereka tidak dapat membuka satu lautan bintang pun. Kemampuan seperti ini sesungguhnya biasanya hanya dapat dilakukan ketika seseorang mencapai ke puncak Dosian bintang 9. Dapat dikatakan bahwa pembentukan dari lautan bintang ini merupakan hal yang sangat dirindukan oleh tiap Dosian bintang 9. Namun faktanya pembentukan bintang ini benar-benar sangat sulit bagi setiap orang. Oleh karena itu pada saat ini dengan Xiaoyan yang bisa membentuk lautan bintang maka Xiaoyan dapat dikatakan telah memiliki kualifikasi untuk bisa menerobos. Tetapi Xiaoyan jangan senang terlebih dahulu karena peluang keberhasilan untuk menerobos Dogat masih tidak ditentukan oleh hal tersebut. Hal tersebut akan berpengaruh dengan kekuatan Xiaoyan setelah Xiaoyan masuk ke tingkat Dogat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata memang setelah lautan bintang ini terbentuk, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sumber energi yang dapat ditampung di dalam dantian Xiaoyan. Energi ini benar-benar cukup kuat meskipun Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki balasan bintang. Jie pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan baru saja membuka lautan kecil bintang pada saat sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan harus mencoba memadatkan bintang sebanyak mungkin.
Dengan begitu ketika Xiao Yan menerobos ke tingkat Douxian maka semakin banyak bintang di dalam dantian Xiao Yan. Dengan begitu maka nilai dari kekuatan Dougat yang Xiao Yan miliki benar-benar akan sangat kuat. Selain itu umumnya lautan bintang ini dibagi menjadi 4 tingkat yang berbeda. Mereka dibagi menjadi tingkat langit, tingkat bumi, tingkat hitam dan tingkat kuning. Yang terendah adalah tingkat kuning sementara yang tertinggi adalah tingkat langit atau surgawi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada saat ini juga menatap ke arah wajah cantik Ji Ye dan Xiao Yan ingin tahu di tingkat manakah Ji Ye pada saat ini berada. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ji Ye lalu di permukaan atau di tingkat bagian manakah lautan bintang yang dimiliki oleh Yang Mulia Ji Ye. Ji Ye pun tersenyum canggung setelah mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini. Ji Ye pada akhirnya sedikit terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa bakat yang dimiliki oleh Ji Ye sesungguhnya sangat terbatas. Faktanya lautan bintang milik Ji Ye hampir tidak bisa dianggap sebagai lautan bintang tingkat Xuan atau tingkat hitam. Singkatnya bahwa kekuatan dari lautan bintang Ji Ye benar-benar tidak kuat sama sekali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini ingin tahu bagaimana cara mengukur kekuatan dari lautan bintang ini. Xiao Yan pun segera bertanya bahwa Xiao Yan tidak tahu berapa level lautan bintang di dantian Xiao Yan. Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui dan apa cara menilai lautan bintang ini? Ji Ye pun tersenyum sebelum akhirnya Ji Ye segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya aura yang sangat kuat pada tubuhnya tiba-tiba melonjak. Aura Ji Ye pada saat ini masih terus meningkat dan kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan mulai berguncang. Setelah itu Xiao Yan bisa melihat adanya origin dewa milik Ji Ye yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Xiao Yan juga bisa melihat banyaknya bintang yang mempesona yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu ketika Xiao Yan mengamati jumlah bintang ini berjumlah hampir 1000, sementara itu Ji Ye pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa origin dewa tingkat kuning memiliki warna yang lebih kuning, sementara itu yang tingkat hitam berwarna agak kebiru tua. Lautan bintang tingkat di memiliki warna yang agak hitam sementara lautan bintang tingkat surgawi memiliki warna putih keperakan. Dengan warna-warna inilah pada akhirnya lautan bintang akan bisa dengan mudah dibedakan. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Ji Ye. Setelah itu Xiao Yan juga pada saat ini segera melepaskan seluruh origin abadi di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini origin abadi di dalam tubuh Xiao Yan hanya berwarna merah muda. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan ini benar-benar tidak menampilkan bintang seperti apa yang ditampilkan oleh Ji Ye. Xiao Yan pada akhirnya sangat bingung sebelum akhirnya bertanya kenapa tidak ada bintang yang melonjak. Ji Ye pun tersenyum sebelum akhirnya berkata apa yang pada saat ini Xiao Yan pikirkan. Bagaimana mungkin Xiao Yan dengan kultivasinya sebagai Douxian bisa memadatkan sumber energi Xiao Yan sendiri sepenuhnya? Bahkan jika Xiao Yan telah memadatkan bintang-bintang di lautan bintang di tubuh Xiao Yan, hal ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Yan dengan kekuatannya pada saat ini. Hal itu dikarenakan kekuatan dari sumber origin abadi di tubuh Xiao Yan masih jauh dari kata cukup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya itu memang permasalahannya. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lebih baik pada saat ini Xiao Yan terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera kembali memulai pelatihan. Setelah berhasil menembus tahap akhir Douxian bintang 9 Xiao Yan awalnya berencana untuk berjalan-jalan dengan santai sejenak. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat dan ingin segera kembali meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya memasukkan pil yang tersisa dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya. Setelah itu origin abadi di dalam kolam pada saat ini kembali melonjak dan kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini kembali menyerap sumber origin abadi dengan gila-gilaan dan Xiao Yan benar-benar bersemangat. Sekarang Xiao Yan telah membuka lautan kecil bintang dan Xiao Yan tidak dapat lagi dengan cepat menampung sumber origin abadi. Xiao Yan memiliki batas penyerapan atas origin abadi, tetapi setiap kali jenuh perasaan nyaman perlahan menyebar di tubuh Xiao Yan. Origin yang jenuh ini segera berubah menjadi bintang dan mengisi lautan bintang di dalam dantian Xiao Yan. Seiring bertambahnya waktu latihan Xiao Yan, jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan juga akan bertambah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira dan Xiao Yan terus berfokus untuk meningkatkan jumlah bintang di dalam dantiannya. Sementara itu di sisi lain Ji Ye pada saat ini juga memutuskan untuk kembali nyemplung ke dalam kolam. Pada saat ini luka Ji Ye masih belum sepenuhnya sembuh setelah dibantu oleh Xiao Yan. Bagaimanapun racun yang sebelumnya telah diatasi oleh Xiao Yan ini bukanlah racun kaleng-kaleng. Meskipun tidak bisa langsung dihilangkan tetapi Ji Ye pada saat ini bisa mengikis perlahan melalui origin dewa. Pada akhirnya Ji Ye memulai proses penyerapan origin dewa untuk membersihkan sisa-sisa racun yang berada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya dua sosok ini sama-sama tenggelam dalam kolam dengan tujuan yang berbeda. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat fokus karena Xiao Yan tidak berniat untuk menghentikan latihannya yang panjang dan membosankan. Xiao Yan berpikir dalam waktu 6 bulan berikutnya sebelum upacara daftar emas diadakan, Xiao Yan memutuskan untuk berlatih sepenuhnya di kolam spiritual ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Paviliun Jiuzhong Tianzhen di seluruh aliansi Dou-Xian dengan berlalunya waktu dengan cepat waktu dari upacara daftar emas juga semakin dekat. Meskipun upacara daftar emas diadakan secara terpisah setiap kali di aliansi Dou-Xian di setiap surga, tetapi momen ini benar-benar selalu ramai peminat dengan banyak orang yang bersiap untuk bertempur. Terlebih lagi pada saat ini para yang mulia di tiap surga benar-benar terluka parah setelah pertempuran di bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini akan banyak pertempuran dan perebutan posisi dari masing-masing orang kuat di setiap surga. Banyak orang yang memiliki kekuatan kuat tetapi sengaja menekan kekuatannya dan bersembunyi di kedalaman terdalam. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk keluar dan biasanya mereka keluar di saat-saat kompetisi ini dimulai. Sementara itu di sisi lain Chen Li juga pada saat ini sedang berlatih dan segera membuka matanya. Dirinya merasakan aura yang berada di dalam tubuhnya dan dirinya pada saat ini tersenyum. Meskipun semua orang di surga ke-9 tahu bahwa Chen Li merupakan Dou-Xian bintang 8, tetapi sesungguhnya pada saat ini kekuatan Chen Li benar-benar telah menerobos ke tingkat puncak Dou-Xian bintang 9. Chen Li pada saat ini benar-benar harus menunggu waktu yang tepat agar dirinya bisa mengungkapkan kekuatannya dan bersaing dengan orang kuat lainnya. Chen Li pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Chen Li pada saat ini segera bergegas keluar ruang pelatihan. Begitu Chen Li keluar pada saat ini sudah ada beberapa orang yang menunggu Chen Li di aula. Chen Li pun pitkan matanya melihat orang-orang yang pada saat ini berada di sini. Mereka telah menunggu Chen Li selesai pelatihan untuk waktu yang cukup lama dan mereka pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing. Sementara itu Chen Li pada saat ini segera bertanya apakah mereka telah menemukan informasi berharga mengenai permasalahan sebelumnya. Obat ini 2 kali lebih kuat jika dibandingkan dari pil kondensasi Qi. Oleh karena itu siapakah si penjual obat ini? Dua sosok yang merupakan pemimpin pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka baru saja menemukan petunjuk. Mereka telah menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkan informasi dari mulut beberapa orang. Mereka pada akhirnya telah mendapatkan sedikit informasi mengenai orang yang menjual pil pengumpul jiwa tersebut, tetapi informasi ini masih agak tidak pasti dan dirinya benar-benar meragukan hal tersebut. Mendengar hal itu Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan segera berbicara dengan sedikit nada marah. Chen Li berkata jika mereka tidak yakin mengapa mereka pada saat ini membawa informasi tersebut, karena informasi ini tidak cukup otentik maka mengapa mereka pada saat ini harus membuang-buang waktu untuk berdiskusi.
salah seorang di antara mereka pada saat ini kembali berbicara kepada Chen Li. Dirinya berkata sepertinya saudara Chen Li pada saat ini telah salah paham. Sesungguhnya yang mereka tidak percaya bukanlah mengenai berita tersebut. Yang mereka ragukan adalah sosok yang menjual dan memurnikan obat tersebut. Terlebih lagi mereka juga pada saat ini meyakini sosok yang memberikan informasi bukanlah karakter yang suka berbohong. Mereka pada saat ini hanya tidak percaya terhadap sosok yang telah memurnikan obat tersebut. Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi lebih serius. Sementara salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa orang tersebut sebenarnya memiliki nama Xiao Feng. Orang ini telah lama menjadi sampah terkenal di surga ke-9 di aliansi Dosian. Karakternya bahkan benar-benar dicap sebagai seorang pengecut dan dirinya tidak kompeten. Oleh karena itu hal inilah yang membuat mereka berpikir sangat mustahil bagi Xiao Feng ini bisa memurnikan pil dengan efek yang sangat baik. Mereka mengenali siapakah sosok Xiao Feng ini, oleh karena itu mereka benar-benar tidak mempercayai Xiao Feng yang telah melakukan hal ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini rahang dari Chen Li benar-benar ternganga. Dirinya tanpa sadar bertanya apakah yang baru saja mereka katakan adalah sebuah kebenaran. Melihat Chen Li yang pada saat ini benar-benar terkejut, salah seorang di antara mereka pada akhirnya berkata, "Nah kan gue kata juga apa, percayakan lu." Chen Li pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela nafas mengingat sosok Xiao Feng. Setelah itu Chen Li pun segera lanjut berkata bahwa semua ini benar-benar mustahil. Hal ini akan mungkin dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi itu benar-benar sangat mustahil jika dimurnikan oleh Xiao Feng. Mungkinkah pada saat ini ada orang lain dengan nama yang sama dengan Xiao Feng di surga ke-9? Chen Li pada saat ini merenung memikirkan kemungkinan tersebut sebelum akhirnya Chen Li pada saat ini menggelengkan kepalanya. Di sisi lain salah seorang dari pembawa berita juga pada saat ini berkata seharusnya tidak ada lagi nama Xiao Feng di sini. Selain itu semua orang yang membeli obat ini juga berkata bahwa ini didapatkan oleh Xiao Feng. Banyak orang yang menjual obat juga pada saat itu berkata bahwa bahan obat itu telah diberi oleh Xiao Feng. Melihat orang-orang ini yang masih bersikeras, Chen Li pada saat ini hanya bisa kembali merenung. Pada akhirnya Chen Li lanjut berkata bahwa kondisi pemurnian obat mujarab ini setidaknya harus disempurnakan dengan hati-hati oleh seorang alkemis tingkat 2. Jika begitu permasalahannya, maka dengan tingkat pemurnian obat mujarab Xiao Feng yang membingungkan, semua ini benar-benar tidak akan bisa dilakukan oleh Xiao Feng. Pasti ada kesalahan di sini dan mereka benar-benar harus memeriksa kembali mengenai permasalahan ini. Setelah selesai berbicara, Chen Li kembali merenung dan mengingat proses pemurnian sebelumnya. Selama periode pelatihan ini Chen Li sangat memperhatikan dengan fokus dan menganalisa dengan cermat metode pemurnian tersebut. Bahkan bahan obat yang digunakan oleh Chen Li sebelumnya juga sama dengan apa yang dimurnikan oleh Xiao Feng. Chen Li telah mencoba banyak metode tetapi pada akhirnya semuanya benar-benar gagal. Oleh karena itu Chen Li tahu dengan jelas di dalam benaknya bahwa pemurnian dari ramuan ini bukan hanya permasalahan bahan obat. Proses pemadatan ramuan ini juga dipadatkan dengan cara yang sangat aneh dan istimewa. Dapat dikatakan bahwa metode pemurnian ramuan ini juga tidak normal dan benar-benar tidak bisa diikuti oleh Chen Li. Berdasarkan hal itu Chen Li berpikir bahwa pemurnian ini pasti disempurnakan oleh alkemis yang kekuatannya sangat kuat. Hal itu tidak akan mungkin dapat disempurnakan oleh Xiao Feng dengan kemampuan alkemis yang dirinya miliki. Faktanya ramuan yang sama dan bahan obat yang sama juga akan memiliki hasil yang berbeda tergantung dari siapa yang memurnikan. Masalah kemahiran serta pengendalian api juga benar-benar memiliki pengaruh. Berdasarkan analisis langkah-langkah pemurnian dari pil pengumpul jiwa, Chen Li sangat yakin bahwa hanya seorang alkemis yang setidaknya memiliki tingkat suci tingkat kedua atau bahkan lebih yang bisa memurnikan pil tersebut. Memikirkan hal ini ekspresi Chen Li pada akhirnya berubah muram dan dirinya hanya bisa menggertakkan gigi. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan cepat dan pada saat ini momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang pada akhirnya tiba. Jalan-jalan di aliansi Dosian pada saat ini benar-benar sangat sepi karena semua orang pada saat ini pergi ke pavilion.
Mereka semua ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan semua orang pada saat ini bersemangat. Pada saat yang bersamaan di Gunung Sumber Roh juga pada saat ini ada banyak orang kuat yang pada akhirnya menghentikan pelatihan masing-masing. Mereka segera mulai bergegas menuju ke paviliun untuk pertempuran. Di puncak ke-8 pada saat yang sama aura dari Ma Longming juga telah mencapai tingkat kultivasi batasnya. Ma Longming pada saat ini segera membuka matanya dan dirinya menghirup udara yang sangat segar. Setelah itu Ma Longming segera merasakan aura di dalam tubuhnya dan Ma Longming tersenyum. Tekanan kuat pada saat ini segera meloncak dari tubuh Ma Longming dan Ma Longming segera bergumam bahwa dirinya pada saat ini sudah mencapai puncak Dosian bintang 9. Setelah pelatihan yang sangat panjang pada saat ini Ma Longming benar-benar telah berhasil menerobos ke tingkat puncak Dosian bintang 9. Dengan kekuatan ini Ma Longming pada saat ini percaya bahwa dirinya tidak akan terkalahkan. Kegembiraan dan kebanggaan pada akhirnya muncul di dalam hatinya dan Ma Longming pada saat ini sangat bersemangat. Namun sebelum dirinya hendak pergi pada saat ini dirinya segera kembali teringat kepada sosok Xiao Feng. Ma Longming pada akhirnya memutuskan untuk menunggu sejenak dan melihat apakah Xiao Feng berhasil keluar dari gunung ke-9 atau tidak. Niat membunuh yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak ketika Ma Longming mengingat sosok Xiao Feng. Namun setelah beberapa saat sosok Xiao Feng yang ditunggu-tunggu pada saat ini benar-benar tidak muncul. Pada akhirnya Ma Longming menggertakkan gigi dan bergumam sebaiknya Xiao Feng tidak hadir di dalam kompetisi. Setelah itu pada akhirnya Ma Longming pada saat ini segera pergi menuju ke paviliun. Sementara itu pada saat yang sama di gunung berapi ke-9 Xiao Yan pada saat ini telah keluar dari kolam. Xiao Yan telah mengenakan pakaian begitu juga dengan Ji Ye yang selesai berlatih. Wajah Xiao Yan pada saat ini terlihat jernih dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Namun Xiao Yan segera menekan aura yang keluar dari tubuhnya. Sementara itu Ji Ye pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan Ji Ye juga pada saat ini sedikit tersenyum. Ji Ye segera berkata kepada Xiao Yan sepertinya Xiao Yan pasti menang kali ini. Xiao Yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ji Ye. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mengenakan mantel dan topi untuk menutup identitasnya. Bagaimanapun juga sosok Xiao Feng sebelumnya berada di daftar dan merupakan peringkat ke-9 dari daftar kuat, dapat dikatakan bahwa sosok Xiao Feng terkenal juga di dalam hal kekuatan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk tidak menimbulkan kecurigaan di hati banyak orang. Pada akhirnya setelah mempersiapkan semuanya Ji Ye pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar mereka pada saat ini segera pergi. Xiao Yan pun menoleh sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling mengangguk bersamaan. Keduanya sama-sama memahami niat masing-masing hingga pada akhirnya mereka segera pergi menuju ke arah yang berlawanan. Jelas pada saat ini status di antara mereka berdua benar-benar sangat berbeda. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus berusaha tidak saling mengenal satu sama lain. Jika kedekatan Xiao Feng dan Ji Ye diketahui oleh banyak orang maka hal itu akan mempengaruhi proses kultivasi dan jalan dari Xiao Yan dalam menyeleksi para janda tobrut atau ikan cupang oleng.